Sungai Musi, Sungai Berantas, Sungai Citarum, Sungai Deli sampai Danau Toba adalah sungai dan perairan yang memiliki sejarah yang panjang. Semua sungai di Indonesia memiliki kesaksian akan perkembangan masyarakat. Namun, sungai-sungai tersebut saat ini sedang dilanda oleh kerusakan ekosistem yang bersumber dari masuknya ikan asing. Salah satu ikan asing tersebut adalah ikan nila. Ikan nila yang disebarkan secara serampangan di sungai lokal dan dampak pada rusaknya ekosistem perairan lokal dan membunuh ikan-ikan endemik kita. Di beberapa negara, ikan nila dilarang disebarkan di sungai. Pun beberapa daerah di Indonesia telah banyak yang melarangnya. Namun, penyebaran benih ikan nila di sungai terus dilakukan. Di Cinendang dan Sohaya, sungai yang memiliki pertalian sejarah dengan kebudayaan dan struktur sosial di tanah Singkil. Ikan nila mulai disebarkan puluhan ribu banyaknya. Apakah hal tersebut merusak atau justru menguntungkan? Berikut ulasan dari kami. Komoditas sawit memang merupakan andalan Kabupaten Aceh. Warga terus memburu buaya di Sungai Singkil karena telah meresahkan warga. Menyebabkan intensitas air Saya sungai mengumpul semakin korban, tinggi. pelaku Miskin, pulang ke miskin rumah masing-masing, deh. kemudian menyiapkan Jadi, skenario tenggelam untuk nak, menutupi perbuatannya. Di mana kami tidur nanti di malam nah, nggak ada tempat tidur nah. Belen takkan mau bumbu, takkan mau jambelen otak bumbu. Ikan nila adalah ikan yang memiliki nama lain Oreochomoris niloticus. Kampung halaman asli ikan nila berasal dari sungai-sungai dan danau-danau di Afrika Timur dan Afrika Utara. Ikan nila kemudian dibudidayakan di seluruh dunia sebagai ikan konsumsi. Ikan nila adalah ikan yang memiliki tingkat adaptasi yang cepat pada berbagai lingkungan. Dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan seperti pH, suhu, dan kualitas air yang berbeda dengan daerah asalnya di Afrika sana. Pun, ikan nila bisa hidup di perairan tawar, payau, maupun air asin. Oleh karenanya, ikan nila sangat mudah dipelihara dan dibesarkan. Hal ini membuat permintaan pada ikan nila di seluruh dunia meningkat pesat setiap harinya. Harganya yang terbilang murah dan pembudidayaan yang mudah adalah keunggulan dari ikan nila yang jarang dimiliki oleh ikan budidaya lain. Karena banyaknya ketersediaan ikan nila di pasaran, masyarakat Indonesia umumnya menganggap ikan nila sebagai ikan asli dari perairan Indonesia. Mau bagaimana lagi, lidah kita juga sangat akrab dengan ikan yang dapat mencapai ukuran hingga 1 meter dan berat hingga 40 kg ini. Sehingga ada masyarakat yang menyebarkan benih ikan nila di sungai lokal tanpa merasa bersalah. Penyebaran benih ikan nila di sungai lokal di Indonesia telah dilarang oleh BKIPM atau Balai Karantina Ikan dan Produk Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab ikan nila dianggap adalah bagian dari ikan alien atau ikan invasif. Ikan nila dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan ekonomi dan ekosistem perairan lokal. Dalam penelitian Christopher Barlow dan Alan Liesl pada tahun 1987 dengan judul Biology of the Nile Perch Leech Niloticus, ikan nila invasif dianggap dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi sebagaimana terjadi di Kenya pada tahun 1985 akibat menyebarkan ikan asing yang menyebabkan produksi perikanan menjadi homogen dan menurun. Penelitian tentang ikan nila yang invasif yang merusak ekosistem dan ekonomi warga lokal juga dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan berbagai variabel yang berbeda. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ikan nila akan sangat berbahaya jika dilepas di sungai lokal, sebab ikan ini akan memangsa ikan lain dan juga mengurangi sumber makanan, mengurangi jumlah plankton di perairan, ditambah lagi perkembangbiakannya yang terbilang sangat cepat. Rata-rata ikan nila dapat menghasilkan 5.000 hingga 30.000 telur per musim selama reproduksi. Namun, dengan dukungan kondisi yang optimal, ikan nila bahkan bisa menghasilkan lebih dari 100.000 telur.
Ikan nila juga dapat mengalami reproduksi secara terus-menerus sepanjang tahun. Dengan populasi yang demikian besar, ikan-ikan endemik terancam punah sebab kekurangan bahan pangan dan perebutan ekosistem dengan ikan nila yang memiliki pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cukup cepat. Oh, hell no! Aceh Singkil dan Subulu Salam saat ini harus dijaga dari penyebaran ikan invasif di sungai. Sini sayang. Singkil memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Cenendang dan Sungai Cokhaya. Ada beragam ikan endemik di Sungai Cenendang dan Cokhaya. Di antaranya ikan merah atau sering juga disebut ikan batak, ada ikan baung, ikan sulung panjang, ikan temabu, dan banyak lagi ikan endemik lainnya. Beberapa nama ikan tersebut sudah jarang ditemukan. Perburuan ikan yang berlebihan dan kondisi perairan yang tidak ramah membunuh dan mengusir ikan-ikan lokal. Banyak hal yang membunuh ikan endemik. Ada dua sumber kerusakan, yaitu perusakan dari luar dan dari dalam sungai. Dari luar sungai, bentuk pengerusakan seperti penggunaan listrik untuk menyetrum ikan atau pembuangan limbah pabrik ke sungai. Sedangkan dari dalam, pengerusakan dilakukan dengan penyebaran benih ikan invasif. Dalam video singkat ini, kita akan mendiskusikan pengerusakan sungai dari dalam. Martunis menebar sekitar 40.000 benih ikan atau restocking ke Sungai Lei Cenendang. No! God, please, no! 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 Pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 lalu, terjadi pengerusakan sungai dari dalam, yaitu penyebaran benih 40.000 ikan invasif sejenis ikan nila di Sungai Cenendang. Penyebaran benih ikan ini dilakukan oleh PJ Bupati Aceh Singkil yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Martunis dan beberapa jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, termasuk Dinas Perikanan, dalam upaya merespon para nelayan yang menggunakan aliran listrik untuk menangkap ikan. Pada beberapa kesempatan lain, Pak Martunis juga menyebarkan ribuan benih ikan nila di aliran drainase Pulau Sarok yang sampai ke sungai. Ini artinya paritnya ada, airnya ada, kasihan juga kalau kita nggak tebar ikan, jadi pemanfaatan potensi ya. Hal ini disebut oleh jajaran pemerintah di Aceh Singkil sebagai bentuk restocking. Definisi restocking adalah penambahan jumlah ikan atau organisme lain ke dalam sistem perairan atau habitat yang dilakukan guna meningkatkan produktivitas perairan, mengisi kembali populasi ikan yang berkurang akibat kerusakan lingkungan dan ikan invasif. Namun anehnya, bukannya menambah ikan-ikan lokal, pemerintah justru menambah ikan-ikan asing yang justru menyebabkan berkurangnya ikan endemik di perairan Aceh Singkil. Seriously, what the fuck are you doing? Ada kesalahan pemahaman pemerintah Aceh Singkil mengenai definisi restocking. Ini bisa disebabkan yang pertama karena memang mereka tidak tahu, dan yang kedua karena memang mereka tidak mau tahu. Di beberapa daerah Indonesia telah membuat larangan keras untuk menyebarkan ikan invasif ke sungai. Daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Bahkan baru-baru ini yang sedang dibicarakan yaitu Yogyakarta. Di beberapa negara dengan tegas justru melarang penyebaran benih ikan nila secara keseluruhan, yaitu seperti negara Australia, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, sampai Chile. Telah banyak sekali fenomena kerusakan di lingkungan kita dengan penyebaran ikan invasif di sungai. Di Danau Toba contohnya, ikan endemik terancam punah, kalah populasinya dengan ikan nila, ikan tilapia, ikan lele, dan ikan gurami yang bukan berasal dari Danau Toba. Sungai Citarum di Jawa Barat mengalami nasib yang sama. Populasi ikan nila dan ikan tilapia merebut habitat ikan asli.
Sungai Musi juga terancam oleh ikan invasif yang sama. Begitu pula Sungai Berantas. Banyak lagi sungai-sungai lokal di Indonesia yang diserang oleh ikan invasif ini. Sungai-sungai bersejarah yang telah dirusak ekosistemnya oleh budidaya ikan yang tidak terkendali dan akibat ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah akan berbahayanya menyebarkan ikan asing ke perairan lokal kita. Dampak ikan invasif tidaklah kita rasakan sekarang. Penyebaran benih ikan nila di Sungai Cenendang dan Sohaya justru akan berdampak buruk bagi kelangsungan biodiversitas perairan lokal kita. Ada baiknya jika hendak ingin menikmati ikan nila bakar dengan santai dan nyaman, serahkan saja bibit ikan nila di tambak atau kolam ikan yang memiliki sistem perairan yang jauh dari sungai-sungai utama. Barangkali anak cucu kita berhak memang mengetahui bahwa sungai yang kita punya adalah rumah dan cerminan dari kebudayaan kita. Anak-anak cucu kita berhak tahu bahwa sungai yang kita punyai memiliki keanekaragaman yang kaya yang harus kita jaga.